Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan di Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya kita semua mengenal cerita ini, cerita tentang seorang pengemis buta. Menurut Injil Markus, nama pengemis ini adalah Bartimius. Bartimius, dia mengalami belas kasih Tuhan yang sangat besar. Melalui Yesus Kristus, Bartimius tidak hanya bisa melihat lagi, tetapi juga mengalami keselamatan jiwa. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Satu berkat yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang yang berkebutuhan, seorang yang terpuruk karena dia seorang yang buta. Dari keluarga yang miskin, dia harus menjadi seorang pengemis, meminta-minta setiap hari, tetapi pada hari itu dia dapat melihat dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini keadaan kita seperti Bartimius? Kita sedang berkebutuhan, kita sedang dalam pergumulan, ada masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin keadaan kita sulit pagi ini dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita mau belajar dari seorang Bartimius. Amin. Seorang yang, kalau tidak saya katakan miskin, seorang yang sangat-sangat sederhana, tetapi melalui sikapnya, melalui hidupnya di cerita ini saudara, memberikan kepada kita satu pelajaran rohani yang sangat dalam tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Tentunya setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Dan kunci berkat dari seorang Bartimius adalah bahwa dia menyadari keterpurukannya, menyadari kebutuhannya, menyadari kesusahannya, menyadari penderitaannya, dan dia merespon Yesus dengan iman yang benar, merespon Yesus dengan berseru untuk memohon belas kasihan. Bapak Ibu, yang kita butuhkan adalah iman dan memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Kita membaca saat Yesus lewat dekat Bartimius, dia percaya, dia tahu Yesus adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban dalam hidupnya, satu-satunya pengharapan dalam hidupnya. Dia bertindak dengan iman, dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus yang penuh belas kasihan itu menyembuhkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Bartimius tidak membuang kesempatan ketika ada perjumpaan dengan Yesus. Dia tahu
kalau dia tidak mengambil kesempatan, kalau dia tidak berteriak, kalau dia tidak berseru, kalau dia tidak memanggil Yesus saat itu, Yesus segera pergi dan tidak ada lagi kesempatan yang sama seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita sungguh-sungguh ingin berkat Tuhan, ingin pertolongan Tuhan, ingin melihat kehidupan kita mengalami mujizat, Bapak Ibu, seperti khotbah-khotbah saya yang lalu, jangan kita bertindak seperti seorang Farisi dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Seorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, seorang yang congkak, seorang yang ingin menawarkan sesuatu kepada Tuhan untuk keselamatan jiwanya. Jangan seperti seorang pemimpin muda yang kaya itu, yang mau menawarkan kebaikannya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, ingin mengesankan Allah dengan hidupnya yang baik. Mari kita bersikap seperti seorang pemungut cukai dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Seorang yang merendahkan dirinya, seorang yang tidak berani menengadah ke langit, seorang yang memukul dadanya dan berkata, Tuhan kasihanilah aku. Amin. Mari kita seperti Bartimius, yang beriman sungguh, yang memohon dan minta belas kasihan Tuhan. Tidak ada sedikit pun hal baik yang dapat dia tawarkan kepada Tuhan supaya Tuhan mencelikkan matanya. Tidak ada. Satu permintaan yang sangat berani bahwa dia minta supaya dia bisa melihat lagi. Tetapi itulah Bartimius, seorang yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Tetapi memiliki iman yang sungguh, memiliki sikap yang rendah hati, menyadari keterpurukannya. Dan dia datang kepada Tuhan untuk belas kasihan. Kadang-kadang saya stres Bapak Ibu, bagaimana saya bisa meyakinkan orang bahwa keadaannya sungguh sangat terpuruk. Bagaimana meyakinkan orang supaya dia hanya datang kepada Yesus sebagai satu-satunya pertolongan dalam hidupnya. Puji Tuhan, Saudara, Lukas menulis ayat ini, Markus menulis kisah ini, Matius menulis Lukas ini supaya kita dapat belajar tentang bagaimana kita mendapatkan pertolongan dan anugerah Allah yang besar. Amin. Mari, ada beberapa pelajaran, Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, perhatikan, Yesus itu adalah sumber segala berkat rohani yang besar bagi kita. Amin. Itu sebabnya setiap ada perjumpaan dengan Yesus, itu selalu ada berkat besar bagi kita. Bapak Ibu percaya saat ini ada berkat Tuhan yang besar? Amin. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Karena apa? Karena Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada berkat. Dia sumber segala berkat rohani yang sangat besar bagi kita. Itu sebabnya setiap perjumpaan dengan Yesus selalu ada berkat. Jangan sia-siakan saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita bisa duduk berdoa bersekutu di dalam Tuhan. Saudara, selalu ada berkat besar di dalam. Perhatikan bahwa sebelum Yesus berjalan lewat di depan Bartimius, bagi Bartimius setiap hari itu sama saja, Saudara. Setiap hari gelap bagi Bartimius, Saudara. Tidak peduli malam, tidak peduli siang, tiap hari gelap bagi Bartimius sebab dia seorang yang buta. Tiap hari dia pasti bangun pagi-pagi, mungkin dia mau menikmati sarapan seadanya karena dia seorang yang miskin. Kemudian dia keluar untuk duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Setiap hari sama bagi Bartimius. Tetapi tidak dengan hari itu ketika Yesus lewat di depannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia melihat ada sekumpulan orang yang lebih banyak dari biasanya, maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di dekatnya, ada apa itu? Apa itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia bertanya seperti itu, ada seorang yang menjawabnya, Yesus orang Nazaret lewat. Saudara, bagi kebanyakan orang, Yesus hanya orang Nazaret. Yesus hanya seorang nabi yang besar. Yesus adalah seorang yang baik, seorang guru yang agung, seorang guru yang hebat. Tetapi tidak
bagi Bartimius saat itu. Bagi Bartimius, Yesus bukan sekedar orang Nazaret, Yesus bukan sekedar nabi yang besar, Yesus bukan sekedar guru yang hebat, tetapi bagi dia, Yesus adalah anak Daud. Amin. Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah Mesias, kita punya pengharapan dalam hidup ini. Amin. Dia bukan sekedar orang baik, bukan sekedar guru yang hebat, bukan sekedar nabi yang besar, bukan sekedar orang dari Nazaret, tetapi dia adalah anak Daud, dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan saya yakin Bartimius telah mendengar tentang Yesus, telah mendengar pengajarannya, telah mendengar pelayanannya, telah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan, dan dia pasti telah mendengar bahwa Yesus mencelikkan orang buta. Saudara, ada iman di dalam hatinya. Amin. Ada kepercayaan di dalam hati Bartimius. Tidak seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang, tapi dia punya iman yang spesifik, dia punya iman yang khusus. Ketika dia berkata dalam hatinya, dia bukan sekedar orang dari Nazaret, dia bukan sekedar nabi besar, dia bukan sekedar guru yang hebat, tapi dia adalah anak Daud, dia adalah Mesias. Lalu dia pasti berkata dalam hatinya, ini satu-satunya kesempatan untuk aku bisa melihat. Amin. Ini satu-satunya kesempatan untuk aku mendapatkan pertolongan. Dan Bartimius tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan sekedar orang dari Nazaret. Ini juru selamat, ini Mesias. Ini pencipta langit dan bumi, ini Allah yang Maha Kuasa. Dan dia dengan sekuat tenaga berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Menarik sekali, dia tidak berkata, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, tidak. Orang menjawab dia, orang Nazaret, Yesus orang Nazaret itu lewat. Tapi apa kata Bartimius? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dekatnya mencegah dia untuk berteriak karena berpikir itu mengganggu. Karena berpikir itu tidak sopan. Ya, biasanya kalau orang berjalan begitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Enak-enak ngobrol dengan Yesus berbicara, tiba-tiba orang berteriak-teriak, ini tidak benar ini. Lalu orang yang berjalan di depan dia berkata, suruh orang itu diam. Tetapi Bartimius karena dia tahu ini adalah juru selamat, ini adalah Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dia pasti berpikir tidak ada waktu lain, harus saat ini, harus sekarang aku harus bertemu dengan dia. Dia berteriak sampai Yesus memanggil dia. Amin. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang tidak mau dia lewatkan. Bapak Ibu, sama seperti Bartimius, mari saat-saat kita ada perjumpaan dengan Yesus. Saat-saat kita mendengar firman, ingat, Yesus itu sumber segala sumber berkat. Dia adalah kebutuhan terbesar kita. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan yang besar. Di dalam Yesus ada berkat rohani yang besar. Mari saudara, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup kita untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebab seperti Bartimius, dia bisa saja kehilangan kesempatan itu. Kita juga bisa kehilangan kesempatan kita, saudara. Yesus berkata, selagi dapat dikatakan hari ini, inilah hari penyelamatan itu. Mungkin kita tidak punya hari esok, saudara. Saya tidak tahu apakah saya akan masih hidup untuk besok hari. Atau bahkan beberapa saat lagi saya belum tentu saya masih hidup. Saya melihat beberapa orang sedang berkhotbah tiba-tiba jatuh dan mati saat itu. Pernah saya ceritakan teman saya, pada waktu rapat dia bicara dengan begitu semangat, paginya masih sehat, masih ngobrol, sarapan, tiba-tiba berdiri, dia jatuh geblak dan akhirnya meninggal dunia, saudara. Mari kita seperti Bartimius, kita percaya Yesus sumber segala sumber berkat. Dia sumber pertolongan kita. Selagi ada waktu bagi kita untuk bersekutu dengan dia, membangun hubungan yang intim dengan dia, mari jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Kalau kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara membaca Alkitab, membacalah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Fokus, saudara. Jangan seperti yang sering saya dengar.
ibadah, kebaktian, firman diberitakan, tertidur, atau sibuk dengan gadgetnya, tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Saudara, saat firman diberitakan, Tuhan sedang memanggil kita untuk membangun persekutuan dengan Dia. Dan kesempatan itu bisa lewat, saudara. Kalau Bartimius tidak mengambil kesempatan itu, mungkin tidak ada kesempatan kedua. Kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh, mungkin besok tidak ada waktu untuk kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam ibadah-ibadah yang seperti ini. Mari selalu ada berkat rohani yang besar dalam Yesus. Sebab Dia adalah Mesias, Dia anak Daud. Setiap perjumpaan dengan Dia, setiap firman diberitakan, ada berkat yang besar dan jangan sia-siakan. Saudara, tangkap apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Terima, percayai, lakukan dalam hidup kita. Sebab mungkin besok tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan. Hari inilah hari penyelamatan itu. Mari kita sungguh-sungguh dalam membangun persekutuan dengan Dia, dalam membangun iman, dalam membangun pelayanan. Saudara, kalau ada kesempatan melayani Tuhan, jangan ditunda-tunda, jangan besok aja. Ambil setiap kesempatan. Amin. Kalau saudara diberi kesempatan untuk membantu, cepat bantu saudara. Mungkin besok kita tidak bisa melakukannya. Kalau Tuhan memanggil supaya kita percaya, segera percaya. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan pelayanan, segera lakukan itu. Mungkin besok tidak ada waktu lagi. Besok tidak ada kesempatan lagi. Selagi dapat dikatakan hari inilah kesempatan kita untuk melakukannya. Karena mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Mari, jangan sia-siakan kesempatan kita. Yang kedua, saudara perhatikan bahwa ketika kita ada kesempatan, saudara ya, ada perjumpaan dengan Yesus dan di dalam kasus Bartimius ini, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di depannya, saudara, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan cara apa? Dia berseru dengan iman, dia berseru dengan lantang, dia berseru dengan berani, dan dia berseru dengan tekun. Bapak Ibu, saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, melalui persekutuan seperti sekarang ini, melalui berita firman Tuhan, melalui apapun juga, saudara, datanglah kepadanya dengan iman, berserulah dengan iman, berserulah dengan nyaring ya. Berserulah dengan keberanian, berserulah dengan tekun. Saya yakin Bartimius sangat tahu soal mengemis, saudara. Orang yang mengemis itu nggak boleh malu. Iya apa ya, saudara ya? Lihat di jalan-jalan sekarang di Jember semakin banyak ya orang mengemis itu. Nggak tahu malu dia, saudara. Pokoknya setiap orang yang ada di depannya, ya disodori kota itu, memang tidak tahu malu. Kalau pengemis malu tidak dapat uang dia, saudara. Saya kemarin ke arah mana itu ya, Jember Square itu apa ya, sudah ada manusia perak itu tiba-tiba di depan gitu. Oh, gak isin ya? Ya isin, saudara ya. Kalau isin ya nggak begini, saudara. Begini, dia sodorkan uangnya. Ada aja yang ngasih uang. Ada aja yang ngasih uang. Saya yakin setiap ada orang lewat Bartimius, sedekah untuk orang buta, sedekah untuk orang buta, siapa aja, sedekah, sedekah, sedekah. Pasti itu, saudara. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak malu, saudara. Dia percaya. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Ini luar biasa. Saudara, kepada siapa kita harus datang? Kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan malu, sebab Dia berkenan kita temui. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Lihat, dia punya iman yang sungguh-sungguh. Dia punya keberanian. Dia punya ketekunan. Kadang kita punya iman tetapi bukan iman yang sungguh-sungguh.
Kita nggak punya keberanian untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Kita tidak punya keberanian untuk meminta sesuatu yang kita butuhkan. Atau bahkan kita tidak tekun. Mungkin kita telah berdoa beberapa waktu tetapi belum mendengar jawaban Tuhan. Kita sudah menyerah, kita sudah putus asa. Kita nggak melakukannya lagi. Aku udah ibadah, aku udah setia. Tapi mana? Tidak juga yang aku doakan kunjung datang. Saudara, Bartimius dia seorang yang sungguh-sungguh memiliki iman, dia berani meminta berseru kepada Tuhan dan dia tekun. Imannya telah menghalangi semua rintangan. Maaf, imannya telah mengatasi semua rintangan. Ini luar biasa. Lihat, berbicara tentang iman, saudara, Bartimius menunjukkan kepada kita beberapa hal. Saudara, bahwa iman itu harus tertuju kepada Yesus. Amin. Iman kita harus tertuju kepada Yesus anak Daud itu, Mesias itu. Dan saya melihat ini bahwa Bartimius dia percaya kepada Yesus, imannya kepada Yesus. Bapak Ibu jangan percaya kepada hal-hal yang lain. Sekarang ini orang ini berusaha mengarahkan kita kepada hal-hal yang lain. Ayo kalau kamu mau diberkati, ikut gerejaku. Saudara, jangan beriman pada gereja, beriman itu kepada Yesus. Amin. Kalau kamu mau diberkati, dengarkan khotbahnya ini, dengarkan khotbahnya itu. Enggak bisa, saudara. Juru selamat itu bukan manusia, bukan siapapun juga. Juru selamat itu Yesus. Amin. Saya mau ke gereja sana, jauh pun didatangi. Kenapa? Saya percaya di sana saya akan diberkati. Saudara, yang memberi berkat itu gereja apa Tuhan? Itu pertanyaannya. Banyak orang tidak beriman kepada Yesus, tapi iman kepada hal-hal lain yang dia pikir dapat menolong dia. Tapi tidak dengan Bartimius. Bartimius tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya untuk kesembuhannya. Dia tidak bilang, tolong bilang sama Yesus, sampaikan kepadanya untuk menemui aku, atau tolong lakukan ini, lakukan itu supaya aku bisa. Tidak, dia hanya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau diberkati di gereja ini bukan karena gereja ini memberi berkat, tapi karena gereja ini membawa kita kepada Yesus. Amin. Jangan keliru, saudara ya. Kadang saya sedih. Wah, di sana loh lebih diberkati, di sana loh. Enggak, saudara. Di mana saja, Lazarus di pinggir jalan. Tapi dicelikkan matanya oleh Tuhan. Tidak ada bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan mereka mencoba menghalang-halangi Bartimius. Tidak ada situasi yang menguntungkan, hanya satu yang menguntungkan. Ada Yesus lewat di depannya. Makanya saya kalau memberi nasihat, pergi ke gereja yang memberitakan Yesus, yang mengajarkan Injil, yang hidup dalam kebenaran. Gereja yang menuntun kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Yesus. Saudara, hari-hari ini yang namanya media sosial, kita bisa dapat khotbah dari mana saja. Saya pun juga mempost khotbah-khotbah saya. Tapi jangan sampai kita berpikir, wah kalau dengar khotbah ini diberkati. Saudara, iman tidak pada orang. Kalau orang ini yang berbicara, kadang orang kan mengkultuskan seseorang ya, atau mengkultuskan sinode tertentu. Tidak, saudara. Iman itu harus kepada Yesus. Mungkin saudara berkata, lalu kenapa saya di gereja ini? Kalau Bapak Ibu ditanam di gereja ini, karena Tuhan mempunyai rencana untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Amin. Kita bukan penggembira loh ya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita adalah orang percaya, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita datang untuk mengikut Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi perhatikan,
iman Bartimius kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Orang berkata kepadanya, Yesus orang Nazaret itu lewat. Tetapi Bartimius berseru apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pengemis yang buta ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pengenalan akan Yesus. Ada banyak pendapat tentang Yesus pada waktu itu. Yesus dianggap sebagai seorang penipu, seorang gila, seorang yang harus dijauhi, penghujat Allah. Tetapi ada yang mengatakan dia adalah Mesias, dia adalah pembuat mujizat, dia adalah orang yang datang dari Tuhan. Orang mengatakan orang tuli mendengar, orang bisu berbicara lagi, orang buta melihat. Dan Sakeus memiliki pengenalan akan Yesus yang benar. Dan dia memiliki imannya sendiri. Iman kepada Yesus bukan iman kepada yang lain. Sekali lagi, bagi orang lain, Yesus mungkin hanya seorang dari Nazaret. Hanya seorang nabi besar. Tapi tidak bagi Bartimius. Dia punya pengenalan yang benar. Bapak Ibu, yang kita butuhkan adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Dan ketika Bartimius tahu bahwa Yesus ini Mesias, penyembuh, dan dia pasti beberapa kali mendengar bahwa dia telah mencelikkan mata orang buta, maka tumbuhlah imannya, saudara. Saya yakin Mesias ini, juru selamat ini, penyembuh ini, hatinya begitu bergirang, bersukacita. Sehingga dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, iman kita harus tertuju kepada Yesus. Amin. Kita harus punya pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Saya mau mengatakan bahwa iman kita harus tertuju kepada Yesus. Yesus sebagaimana ditulis dalam Alkitab ini, saudara. Yesus sebagaimana diberitakan di dalam firman Allah ini. Bukan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertekun dalam firman Allah. Yesus yang secara subjektif diciptakan oleh orang lain yang berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab ini. Saudara, ada begitu banyak pengenalan akan Yesus. Ada begitu banyak pemaparan tentang Yesus, tapi pastikan kita mengenal Yesus seperti yang diberitakan di Alkitab. Amin. Karena ada banyak Yesus-Yesus yang lain yang diberitakan, saudara. Bukan Yesus seperti yang di Alkitab ini. Seringkali saya katakan, kalau saya berbicara tentang Yesus, saya punya buku karangan Philip Yancey. Dia menuliskan kebenaran-kebenaran tentang Yesus yang dia pahami setelah dia mengumuli firman Tuhan. Dia memberikan judul bukunya, Bukan Yesus yang Kukenal. Ternyata setelah dia membaca Alkitab sendiri dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata apa yang telah dia dengar sejak kecil tentang Yesus itu tidak sama seperti Yesus yang di Alkitab. Makanya saudara, jadi jemaat itu harus suka membaca Alkitab. Amin. Pendetanya harus khotbahnya skriptural, harus alkitabiah, memberitakan Yesus yang ada di Alkitab. Dan jemaatnya juga harus mau membaca Alkitabnya sendiri supaya kita memiliki iman yang benar, bukan iman yang kita dapat dari mana-mana tanpa kita menyelidikinya sendiri di Alkitab. Karena iman harus tertuju kepada Yesus yang benar, Yesus seperti yang ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu hanya beriman kepada Yesusnya Jehovah Witnesses, Bapak Ibu tidak akan selamat. Karena Yesusnya Jehovah Witnesses itu adalah Yesus yang diciptakan, dia bukan Allah. Dia bukan firman yang menjelma menjadi manusia, itu Yesus yang lain, saudara. Kalau Bapak Ibu mempercayai Yesus yang tidak sederajat dengan Allah, yang lebih rendah secara esensi dari Allah, maka itu bukan Yesus seperti yang di Alkitab.
Banyak orang mengikuti Yesus-Yesus yang lain sehingga dia tidak mengalami pertolongan dalam hidupnya. Amin. Jangan mau disesatkan. Bartimius di tengah-tengah pandangan yang begitu berbeda tentang Yesus, dia memiliki pengenalan yang benar. Dia memiliki iman yang benar kepada Yesus yang benar. Dan itu yang membawa dia kepada kesembuhan dari kebutaannya dan keselamatan jiwanya. Nah, berbicara tentang iman lagi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita harus datang untuk memohon belas kasihan Tuhan. Atas apa, saudara? Ya, atas ketidakberdayaan kita. Berseru itu harus karena kita menginginkan belas kasihan Tuhan atas dasar kelemahan kita, atas dasar keterbatasan kita, atas dasar keterpurukan kita, bukan atas dasar kebaikan kita. Ini yang membuat Bartimius mengalami berkat yang sangat luar biasa. Bartimius ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak berusaha tampil baik, saudaranya. Dia tidak berkata seperti seorang pemimpin yang muda itu, Yesus. Mungkin kalau seperti seorang pemimpin muda itu, Yesus, anak Daud, sembuhkanlah aku. Aku telah memperbaiki diriku. Aku telah bertobat, aku rajin ke sinagoga, aku tidak pernah menyakiti siapapun juga. Sekalipun penghasilanku sedikit, aku memberi persembahan. Yesus, bukalah mataku, supaya aku bisa melihat lagi. Tidak, saudara. Bartimius tidak melakukan itu, tidak seperti seorang Farisi yang menawarkan kebaikannya. Aku tidak sama seperti orang ini, tidak sama seperti orang itu. Tidak, Bartimius tidak datang kepada Yesus karena kebaikannya. Dia datang meminta belas kasihan. Amin. Bapak Ibu, apa yang Lukas inginkan dari kita? Lukas mau supaya kita melihat diri kita seperti Bartimius. Kita tidak buta secara fisik pagi ini, tetapi kita adalah orang buta yang tidak bisa melihat kemuliaan Injil Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita tidak bisa melihat kebenaran Allah. Kata Wahyu, kita ini melarat, miskin, buta, telanjang. Dan kalau kita menyadari keterpurukan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang buta secara rohani, kita miskin, melarat, telanjang, tidak ada kebenaran dalam diri kita. Seharusnya itu memotivasi kita untuk datang kepada Yesus bukan karena saya sudah begini, saya sudah begitu, saya nggak seperti orang ini, saya nggak seperti orang itu. Tapi mari kita datang berseru hanya menuntut belas kasihan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kerendahan hati yang seperti ini loh yang dibutuhkan. Tuhan, aku sudah pelayanan loh, aku sudah banyak menopang pekerjaan Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saudara, itu tidak akan berhasil. Sekalipun kita sudah banyak melakukan hal-hal baik dalam hidup ini, saudara tidak bisa menjadikan kebaikan kita sebagai standar untuk kita diterima oleh Allah. Sebab standar kebaikan untuk kita diterima oleh Allah itu adalah Yesus. Standar kebaikannya adalah Allah, adalah Tuhan. Dan tidak ada seorang pun berdosa yang bisa mencapai standar itu. Maka jangan congkak, jangan sombong. Rendahkanlah dirimu. Tuhan, kasihanilah aku. Amin. Aku miskin, aku buta, aku telanjang, aku terpuruk, aku hina. Tuhan, kasihanilah aku. Bahkan seorang pemungut cukai yang berdoa dikatakan, dia tidak berani meminta apa-apa loh saudara. Dia tidak meminta pengampunan, dia tidak meminta sesuatu. Seperti Bartimius, dia hanya teriak, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sesungguhnya kita tidak memiliki apapun dalam diri kita sendiri sehingga kita dapat dipertimbangkan untuk diselamatkan. Semua karena kasih karunia. Amin. Semua karena anugerah. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Semua telah berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya datang dengan rendah hati. Datanglah untuk meminta belas kasihan. Jangan menawarkan apapun kepada Tuhan, karena itu tidak akan berhasil.
Makanya kita perlu menyadari siapa diri kita, keterbatasan kita, kehancuran, keterpurukan kita. Kita perlu mengenal Yesus yang benar supaya kita bisa datang untuk benar-benar merendahkan diri dan meminta belas kasihan Tuhan. Nah, yang berikutnya perhatikan tentang iman. Iman itu harus bersifat pribadi, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di Injil Matius, itu dikatakan ada 2 orang buta pada waktu itu. Tetapi Lukas hanya mencatat seorang buta, bukan 2 orang buta. Saya tidak akan menjelaskan tentang kenapa kalau di sini dikatakan Yesus ketika masuk ke Yeriko, yang lain ketika keluar Yeriko, saudara, itu nanti waktu yang lain saja. Tapi kita fokus kepada pelajaran yang Bartimius tunjukkan kepada kita. Ada 2 orang buta pada waktu itu, menurut Injil Matius. Tapi iman itu harus pribadi. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa duduk bersama-sama seperti ini dan meminta iman orang lain untuk menolong Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa berkata datang kepada Tuhan memohon dengan bantuan iman orang lain. Kita memang bisa saling mendoakan, memang harus saling mendoakan. Tetapi untuk datang kepada Yesus meminta pertolongan dibutuhkan iman yang sifatnya pribadi. Bartimius tidak berkata, Tuhan kasihanilah kami, tetapi dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Mungkin dia juga bisa memanfaatkan jati dirinya sebagai seorang Israel, sebagai seorang Yahudi. Dia bisa mengidentifikasikan dirinya dengan orang Yahudi yang lain dan dia ingin mendapatkan berkat secara korporat, mungkin seperti itu. Tapi untuk datang kepada Yesus, saya mau tegaskan dibutuhkan iman pribadi. Anak saya tidak masuk surga karena iman saya. Anak saya harus memiliki iman yang sendiri kepada Yesus. Amin. Istri saya tidak masuk surga karena iman saya. Dia harus punya iman sendiri kepada Yesus. Bapak Ibu tidak masuk surga karena pendeta yang melayani di sini siapa. Tidak, karena iman Bapak Ibu yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Rasul, nabi, guru, gembala, penginjil itu diberikan untuk menuntun kita kepada Yesus. Supaya jemaat sungguh-sungguh percaya secara pribadi kepada Yesus. Ada orang yang berpikir, kalau aku kumpul sana, aku akan diberkati. Kalau aku doa dengan orang itu, Tuhan akan menjawab doaku. Kalau aku ikut persekutuan ini, persekutuan itu, aku lebih diberkati. Tidak, saudara, iman itu pribadi. Saudara, kalau ada sesuatu dari doa kita yang belum dijawab, atau ada pergumulan yang belum diselesaikan oleh Tuhan, jangan berpikir yang lain, tapi lihat iman kita. Apakah iman kita tertuju kepada Yesus seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita? Apakah kita sungguh-sungguh secara pribadi percaya kepada Yesus? Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan gereja. Ini gara-gara pelayan ini, orang ini tidak lagi setia. Enggak, saudara, iman itu pribadi. Amin. Iman itu pribadi. Di sekeliling Bartimius, orang-orang yang hanya menganggap Yesus sebagai orang Nazaret. Tapi dia sendiri yang percaya Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah Mesias. Dan iman yang pribadi itu telah membawa dia kepada perjumpaan dengan Yesus dan kesembuhan juga keselamatan jiwanya. Nah, kemudian iman itu harus bertekun, saudara. Iman harus bisa mengatasi tantangan, mengatasi rintangan. Saya mau mengatakan setiap kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau setiap kita mau melayani Yesus, itu akan selalu ada rintangan, akan selalu ada tantangan. Bartimius memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Bartimius memiliki iman, tetapi
dia mengalami rintangan juga. Ketika dia berseru dengan iman, ketika dia meminta belas kasihan dengan iman, ketika dia mencoba untuk mendekati Yesus karena imannya, banyak orang yang menghalangi dia. Saudara, dia disuruh tutup mulut, dia disuruh diam. Tetapi semakin ada rintangan, semakin dia berteriak, semakin dicegah, semakin dia teriak. Iman itu harus bisa mengatasi rintangan. Saudara, membangun persekutuan, setia beribadah, melayani Tuhan, beriman sungguh itu selalu ada rintangannya. Kalau iman kita kalah dengan rintangan, ya kita nggak akan bertekun, itu aja. Ini bukan orang loh ya yang mengintimidasi kita, kalau kebaktian tak bunuh kamu, enggak loh ya, baru hujan, baru capek, baru sibuk, atau alasan yang lain, orang sudah mulai menyerah, tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, banyak alasan. Saudara, saya membaca sebuah buku yang berjudul Thursday with Maury, setiap hari Selasa bersama dengan Maury. Maury itu seorang dosen, seorang guru teologi, seorang pendeta. Dia sakit kanker, saudara. Tapi penyakitnya tidak menghalangi dia untuk setiap hari Selasa memanggil murid-muridnya untuk datang ke rumahnya dan membuat persekutuan. Berdoa bersama-sama, belajar Alkitab bersama-sama. Makanya diberi judul Thursday with Maury. Maaf kalau ngomongnya salah. Selasa bersama dengan Maury. Jangan menyerah terhadap rintangan. Amin, Bapak Ibu. Jangan mau menyerah terhadap tantangan. Apakah kita sekarang ini sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan atau apapun itu, ketika kita melangkah dengan iman pasti ada rintangan. Dan iman kita harus mengatasi rintangan. Teguh dalam iman, jangan menyerah, jangan mau kalah dengan apapun juga. Tetap bertekun dalam iman. Nah kemudian saudara, iman kita itu harus jelas, sifatnya khusus ya, sifatnya spesifik. Lihat, Bartimius ini meminta apa? Meminta belas kasihan, itu tidak spesifik. Belas kasihan itu bisa macam-macam. Belas kasihan apa? Tapi lihat teriakannya di sini. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus meminta orang memanggil Bartimius untuk datang kepadanya. Dan Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bapak Ibu, aneh kan kalau ngomong sama orang buta lalu bertanya seperti ini. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya yakin saudara, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang jelek ya, kalau tidak mau dikatakan bukan pertanyaan yang bodoh. Sudah jelaslah seharusnya Yesus tahu orang ini pasti ingin melihat lagi. Dia tidak berteriak hanya sekedar untuk uang, tapi dia ingin sembuh. Tetapi pertanyaan ini dilontarkan oleh Tuhan Yesus supaya Bartimius itu lebih spesifik menyatakan kebutuhannya. Dia beriman untuk apa, saudara? Dia berteriak untuk apa? Dan Bartimius berkata apa? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan saya bersyukur karena dia meminta sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berani. Dia meminta kepada Yesus yang menurut orang hanya orang dari Nazaret, meminta supaya dia dapat melihat. Saudara, itu menunjukkan iman yang besar. Amin. Amin. Saudara, kalau ada seorang buta minta, Tuhan, aku ingin supaya dapat melihat. Ini permintaan yang luar biasa, ini permintaan yang didasari oleh iman bahwa Yesus sanggup memberikan apa yang kita minta. Saudara, jangan takut meminta hal-hal besar kepada Tuhan, amin. Karena Dia Allah yang besar. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberikan apa yang kita minta.
jika itu sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya itu menuntun kita kepada permintaan yang berani, saudara. Berani sekali minta bisa melihat. Orang akan berpikir aneh ya, ini memangnya Bartimius gimana sih? Minta duit kayak kan begitu. Minta uang lah atau minta apa, minta makanan. Tapi minta supaya dia bisa melihat. Saudara, kalau saudara datang kepada saya, Pak Pendeta, tolong supaya saya bisa melihat. Waduh, saya akan bilang, memangnya aku ini Tuhan? Memangnya saya ini punya kuasa yang seperti itu? Saya yakin gak ada orang yang berani minta sama saya, tolong supaya saya bisa melihat. Saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan bisa menolong orang itu untuk bisa melihat. Tapi saya tidak bisa membuat orang itu bisa melihat. Amin. Amin. Kalau minta kepada Tuhan harus berani, saudara. Tapi kalau minta kepada saya, dipikir-pikir apa yang saya bisa berikan. Tapi kalau minta kepada Tuhan, minta apa saja yang Bapak Ibu butuhkan. Mungkin itu mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa saja pergumulan kita, minta dengan berani. Jangan percaya kepada manusia, jangan percaya kepada apapun juga selain Yesus. Datang dengan iman, berseru untuk belas kasihan. Tekun, terus meminta, terus meminta. Spesifik apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Dan berani meminta. Itu akan membuat kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan tentang iman lagi, saudara, iman yang benar itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Sungguh luar biasa ketika Bartimius dia dapat melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu. Maka seketika itu juga dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan semua orang yang melihat Bartimius, yang dulunya buta, sekarang bisa melihat memuliakan Allah, maka dikatakan apa? Seluruh rakyat melihat hal itu, perhatikan. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman yang benar, kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus memuliakan Allah, supaya orang-orang lain juga dituntun untuk memuji-muji Allah kita. Amin. Nah, kesaksian kita itu penting, saudara. Kalau kita bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita, menolong kita, menjawab doa kita, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk orang mengakui kerohanian kita, tetapi kita punya satu motivasi supaya orang juga dibawa kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bartimius gak malu, saudara. Dia langsung mengikuti Yesus. Dia memuji-muji Allah, dan orang yang melihatnya akhirnya memuji-muji Allah juga. Hal yang menarik, saudara, Yesus berkata kepada Bartimius, imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi Bartimius memuji-muji Allah. Dia tidak mengatakan, karena imanku besar, maka aku bisa melihat. Karena imanku besar, Yesus berkata, aku telah selamat. Tidak, saudara. Dia tidak berkata, karena imanku, dia tidak memberitakan imanku, kepercayaanku, tidak. Dia memuji-muji Allah karena Bartimius tahu kesembuhannya hanyalah karena pekerjaan Tuhan. Saudara, iman kita harus kepada Yesus ya, dalam artian saya tidak bisa bersandar kepada iman saya, enggak bisa. Saya enggak bisa bersandar kepada kebaikan saya, apapun itu. Saya hanya bisa bersandar kepada Yesus. Iman itu adalah tangan yang menyambut anugerah Allah. Kalau Bartimius sembuh karena dia menyambut anugerah itu dengan iman, saudara.
Tapi bukan iman itu yang menyelamatkan. Siapa yang menyembuhkan dia? Yesus. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, disembuhkan dari sakit, mengalami jawaban doa, jangan membanggakan iman. Karena iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Iman ini adalah tangan yang menyambut anugerah Allah. Sekali lagi, iman yang kecil saja. Memang Tuhan berkata, imanmu besar. Tapi iman yang kecil, iman yang besar, berkat pertolongan mujizat. Tidak bergantung pada iman kita, berkat pertolongan mujizat bergantung pada Tuhan. Saya yakin, saya pernah ceritakan minggu sore, saya yakin ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, maka murid-muridnya berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya Yohanes Pembaptis dapat selamat dan punya waktu untuk terus memberitakan pertobatan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya kehendak lain. Paulus berdoa supaya duri dalam dagingnya dicabut oleh Tuhan. Saya yakin iman kita nggak sebesar iman Paulus. Tapi apa kata Tuhan? Cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Saudara, kalau Tuhan menjawab doa kita, itu semua karena anugerah. Jangan membangga-banggakan diri, atau jangan membanggakan siapapun juga. Kata firman Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari, saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, itu adalah saat-saat kesempatan yang terbaik bagi kita, karena dia adalah sumber segala sumber berkat. Jangan sia-siakan waktu. Percaya kepadanya secara pribadi. Terima anugerahnya. Dan mari kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita berseru kepada Yesus, Yesus pasti menjawab kita. Amin. Ya, orang-orang mencegah Bartimius untuk tidak lagi berseru kepada Yesus. Tetapi dia tetap tekun, terus berseru. Dan luar biasa Allah kita yang penuh belas kasihan itu. Dia berhenti, panggil orang itu, dan dia berkata, apakah yang kamu inginkan daripadaku? Mau menerima mujizat Tuhan? Datang dengan iman, berseru untuk belas kasihan. Jangan andalkan kehebatan kita atau apapun yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Tapi datanglah untuk meminta belas kasihannya dan nikmatilah pertolongan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.